Halo semuanya, waduh sepertinya kita sudah masuk di bulan-bulan di mana di anak Universitas Wijaya melaksanakan ujian tengah semester. Jadi di tengah-tengah hmm, di tengah-tengah kita mengalami ujian tengah semester, pastinya kami menyelesaikan beberapa tugas dan salah satu tugasnya yaitu menyelesaikan ataupun membuat video yang saya bakalan lakukan pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke video intinya, perkenalkan nama aku Grady Hartanto Putra, biasa dipanggil Grady, dari Universitas Sriwijaya angkatan 2023. Kebetulan berasal dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dengan NIM 01012823 Nah, jadi apa sih inti dari video yang bakalan aku bahas? Jadi, inti dari video yang aku bakalan bahas yaitu aku akan memilih salah satu usaha yang di sekitar rumahku. Nah, dan aku sudah memilih satu usaha yang akan aku pilih dan akan dibahas lebih lanjut nih. Kira-kira usaha ini bakalan masuk ke bisnis konvensional atau bisnis syariah. Nah, itu yang perlu ditanyakan. Dan pasti teman-teman bertanya nih, nah apa sih perbedaannya? Apa sih pengertian dari bisnis konvensional ataupun bisnis syariah? Nah, sesaat lagi kita akan mendengarkan apa sih itu semua dan apa sih yang akan dibahas di dalam video ini. Jadi kita langsung saja check it out. Oke, karena kita sudah mendengar apa yang kita bakal bahas, jadi aku akan memberitahu nih satu usaha yang aku pilih yang berada di dekat rumahku, yaitu rumah makan pagi sore. Nah, dari teman-teman pasti udah tahu nih, rumah makan pagi sore yang terkenal sangat mahal ya makanannya dan lumayan lumayan enak kalau misalnya kita makan di rumah makan pagi sore. Cukup terkenal lah untuk pagi sore ya. Dan aku akan menjelaskan apa sih pengertian dari bisnis syariah dan bisnis konvensional. Jadi, bisnis syariah itu tuh merupakan kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam seperti Al-Quran, hadis, ataupun fatwa ulama. Oke? Dan bisnis syariah ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi dengan cara santun ataupun penuh kebersamaan dan menghormati hak mereka masing-masing. Sedangkan bisnis konvensional seperti dasarnya bahwa mereka tuh memiliki konsep yang dimana penjualan, dasar pelayanan penjualan hingga interaksi dengan calon pembeli dan penjual yang dilakukan di toko fisik ataupun online ya teman-teman. Nah pasti teman-teman nih bertanya lagi, apa jadi perbedaan dari bisnis syariah dan bisnis konvensional kan? Jadi kita bisa tahu bahwa dari prinsip itu udah berbeda. Misal dari prinsip bisnis syariah, mereka menggunakan prinsip larangan riba ataupun bunga. Yang kedua, gahar ataupun ketidakpastian. Yang ketiga, mashir ataupun perjudian. Serta mereka juga fokus pada keadilan dan keseimbangan. Sedangkan prinsip dari bisnis konvensional itu tuh mereka prinsipnya pasarnya bebas. Dan mereka tuh tujuan utamanya tuh untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya tanpa ada batasan agama tertentu. Nah, keputusan bisnis pun cenderung pragmatis dan berdasarkan hukum sekuler. Oke. Nah, perbedaan kedua yaitu dari sumber pendapatan. Di bisnis syariah itu tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari kegiatan yang diharamkan seperti yang tadi aku bilang, riba, perjudian, penjualan barang-barang haram seperti alkohol, babi dan lain-lain. Sedangkan bisnis konvensional itu mengizinkan segala bentuk pendapatan asalkan legal menurut hukum yang sudah berlaku di suatu negara tanpa memperhatikan halal atau haramnya menurut agama. Nah, yang ketiga itu ada pembagian keuntungan. Jadi di bisnis syariah pembagian keuntungannya itu berdasarkan sistem bagi hasil ataupun musyawarah ataupun biaya yang udah disepakati bersama, yang dimana resiko ataupun keuntungan udah dibagi secara adil kepada investor ataupun pelaku usaha. Sedangkan bisnis konvensional itu keuntungan yang biasanya diambil ataupun didapatkan dari bunga ataupun dividen jika kita berinvestasi. Dan resikonya pun cenderung itu lebih besar ke arah pihak pelaku usaha ya teman-teman. Nah itu pengertian ataupun perbedaan dari bisnis konvensional dan bisnis syariah. Kita udah mengetahui nih apa sih perbedaan dari bisnis konvensional dan bisnis syariah. Selanjutnya kita akan membahas
beberapa yang akan kita bahas sesaat lagi. Jadi, kita langsung saja ya. Jadi, usaha yang aku pilih tadi kan pagi sore. Jadi, pagi sore itu termasuk bisnis konvensional atau bisnis syariah. Itu aku bakalan bahas di video. Yang kedua, itu akan aku bahas nih, analisa antara hubungan akhlak dan ekonomi di bisnis pagi sore ya teman-teman. Yang ketiga yaitu aku akan membuat blueprint mengenai ruang lingkup bisnis pagi sore. Yang ketiga itu aku akan menganalisa nih mengenai etika bisnis syariah yang berlaku pada bisnis yang aku pilih tadi, yaitu pagi sore. Yang kelima yaitu aku juga akan menganalisis nih motivasi dan usaha yang telah dilakukan untuk pengembangan bisnis pada pagi sore. Nah, itu yang aku bakalan bahas di dalam video ini. Dan aku akan mulai nih. Yang pertama yaitu pagi sore. Jadi pagi sore itu termasuk bisnis syariah atau bisnis konvensional. Jadi menurut pengertian tadi, menurut saya pagi sore termasuk ke bisnis syariah. Nah, pasti teman-teman tanya kenapa? Dan ini bakalan aku jelasi di poin-poinnya tadi aku udah bilang. Itu dia. Sesaat lagi, ditunggu. Oke, jadi kita udah menentukan bahwa pagi sore merupakan dari bisnis syariah. Dan aku akan bahas yang kedua yaitu analisis hubungan akhlak dan ekonomi dalam konteks bisnis pada pagi sore. Jadi aku akan bahas dulu yang pertama yaitu akhlak dalam bisnis. Nah, akhlak dalam bisnis ini biasa sih mencakup etika, nilai moral dan sikap baik dalam menjalankan kegiatan usaha gitu teman-teman. Dan meliputi aspek apa aja? Yang pertama kejujuran. Jadi yang pengusaha dalam beroperasi di pagi sore harus jujur dalam menawarkan produk dan layanan mereka. Harga yang ditawarkan pun sebaiknya sesuai dengan kualitas makanan tersebut. Oke? Yang kedua itu ada tanggung jawab sosial, yang dimana pemilik usaha juga harus memiliki tanggung jawab terhadap pelanggan, lingkungan sekitar serta karyawan. Mereka juga harus memberi pelayanan terbaik dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu pastinya harus adil dalam transaksi. Prinsip keadilan menekankan bahwa penjual harus memberi layanan atau produk yang sepadan dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen, serta harus menghindari aspek-aspek kecurangan ataupun eksploitasi ya teman-teman. Yang kedua, aku akan bahas tentang ekonomi dalam bisnis pagi sore. Jadi menurut perspektif ekonomi, ada beberapa hal yang dianalisis. Yang pertama, efisiensi dan kesejahteraan. Jadi, bisnis pagi sore harus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pemilik bisnis serta masyarakat sekitar dengan menyediakan produk yang terjangkau. Yang kedua yaitu perputaran ekonomi lokal. Jadi bisnis pagi sore dapat meningkatkan perputaran ekonomi yang dalam komunitas, menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung sektor informal yang sangat penting terutama di negara seperti kita, negara berkembang. Yang ketiga yaitu skalabilitas dan peluang pertumbuhan teman-teman. Jadi di bisnis pagi sore ini sering kali dimulai dari awalnya mereka kecil, namun memiliki potensi untuk berkembang jika dikelola dengan baik dan beretika sampai sekarang ya teman-teman, bisa lihat aja. Yang ketiga, jadi apa sih hubungan antara akhlak dan ekonomi dalam bisnis pagi sore teman-teman? Yang pertama, pastinya kepercayaan sebagai modal ekonomi. Maksudnya, bisnis pagi sore dapat dijalankan dengan nilai-nilai akhlak yang baik seperti kejujuran, integritas, dan sikap yang ramah, dapat membangun kepercayaan pelanggan. Kepercayaan ini juga menjadi aset ekonomi yang sangat berharga bagi pelanggan. Dan biasanya pelanggan cenderung kembali dan merekomendasikan pagi sore ini kepada orang lain gitu. Dan kedua, kelanggengan usaha. Jadi jika pagi sore ini berpegang pada prinsip akhlak, biasanya sih memiliki peluang yang lebih besar ataupun berumur panjang gitu. Nah, kegagalan dalam mematuhi etika seringkali biasanya merusak reputasi juga dan mengakibatkan kerugian jangka panjang gitu. Keseimbangan antara keuntungan material dan tanggung jawab sosial teman-teman. Jadi bisnis pagi sore juga bukan hanya mengejar keuntungan tanpa memerhatikan akhlak. Misalnya dengan mereka melakukan praktik curang mungkin akan mendapatkan keuntungan cepat, tetapi akan sulit bertahan di jangka yang panjang gitu. Dan pastinya di hubungan akhlak dan ekonomi dalam bisnis pagi sore ada tantangan ya teman-teman. Yang pertama, tantangan ekonomi. Kadangkala pemilik bisnis di sektor pagi sore ini menghadapi tekanan ekonomi yang dapat
mendorong mereka untuk berbuat curang ataupun mengambil jalan pintas seperti menaikkan harga tanpa alasan yang jelas teman-teman, ataupun menggunakan barang-barang yang berkualitasnya rendah untuk mengurangi biaya produksi. Nah, yang kedua itu tantangan yang kedua biasanya persaingannya ketat. Biasanya sih emang bisnis kuliner ini biasanya persaingannya ketat, teman-teman. Jadi beberapa kasus persaingan yang ketat ini di antara para pedagang dapat menurunkan standar akhlak dalam usaha jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, kesimpulannya hubungan antara akhlak dan ekonomi dalam bisnis pagi sore sangat erat, teman-teman. Akhlak yang baik menciptakan kepercayaan dan kesetiaan pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bisnis tersebut. Di sisi lain, praktik ekonomi yang baik mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang adil dan sejahtera bagi semua pihak yang terlibat. Dalam bisnis kecil sekalipun, menjaga etika dan moral sangat penting untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, teman-teman. Oke, kita lanjut ke blueprint ruang lingkup bisnis pagi sore. Jadi, aku akan menjelaskan aspek-aspek utama ataupun yang kita bisa bilang blueprint yang perlu harus dipertimbangkan. Yang pertama, jenis usaha. Jadi, bisnis pagi sore ini biasanya melayani kebutuhan harian masyarakat. Biasanya kalau misalnya dalam kuliner itu ada makanan ataupun minuman seperti sarapan ataupun makan siang, jajanan ringan. Yang kedua itu ada apa ya? Ada retail ataupun misalnya di depan kuliner pagi sore itu ada seperti toko-toko pulsa dan lain-lain gitu. Yang kedua yaitu target pasar yaitu masyarakat lokal dan pekerja harian ataupun pelajar ataupun mahasiswa. Yang biasanya mahasiswa ini mereka memilih pagi sore karena mereka memerlukan akses cepat untuk kebutuhan harian mereka seperti makan sebelum mereka belajar gitu, teman-teman. Yang tiga, lokasi usaha. Jadi lokasi usaha tuh harus kita memilih tempat yang strategis, teman-teman. Misalnya di dekat area perumahan ataupun perkantoran ataupun di pinggir jalan, teman-teman, ataupun di dekat sekolah ataupun pasar. Yang kedua, aksesibilitas, teman-teman. Jadi kita juga harus mempertimbangkan lokasi yang mudah dijangkau oleh pejalan kaki, kendaraan pribadi ataupun angkutan umum. Yang ketiga, tingkat keramaian. Jadi kita juga harus memperhatikan di tingkat keramaian di lokasi tersebut, misalnya seperti di jalan utama ataupun area publik, teman-teman. Yang keempat itu jam operasional, di mana biasanya pagi sore ini beroperasi dari pagi hingga malam, tapi ada beberapa pagi sore yang bukanya sampai subuh juga, teman-teman. Yang kelima yaitu ada modal dan pembiayaan, yang dimana modal awal biasanya dari modal pribadi, teman-teman, ataupun pinjaman dari koperasi ataupun lembaga keuangan mikro. Itu penggunaan dana. Biasanya penggunaan dana ini untuk digunakan untuk pembelian stok barang, peralatan usaha, sewa tempat, biaya operasional lainnya. Dan kita harus juga memperhatikan yang namanya manajemen keuangan. Ini harus pentingnya karena kita harus mencatat pengeluaran, pendapatan, laba atau rugi harian. Yang keenam itu ada manajemen operasional, yang dimana kita harus ada pengadaan barang, pengelolaan stok, sistem pelayanan kita harus gimana harus menarik biar pelanggan tetap ataupun stay di tempat makan kita dan lain-lain. Yaitu ada strategi pemasaran. Jadi di strategi pemasaran ini kita tuh harus membangun reputasi yang baik biar antar masyarakat tuh mendengar nih dari mulut ke mulut gitu. Biasanya kan masyarakat Indonesia nih jika ada makanan enak tuh biasanya langsung gosip gitu, teman-teman. Nah, gitu lah. Yang kedua itu ada promosi lokal. Jadi kita bisa menggunakan spanduk, brosur ataupun papan nama yang pastinya mencolok biar pelanggan itu memperhatikan. Yang ketiga yang paling tidak asing lagi yaitu di zaman sekarang kita harus menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, TikTok dan lain-lain. Biasanya kita mempromosikan di sosial media tersebut gitu. Adapun yang aspek yang kita harus perhatikan lagi itu sumber daya manusia, teman-teman. Yang dimana jumlah tenaga kerja itu harus sesuai dengan apa yang dikerjakan di dalam perusahaan di dalam pagi sore tersebut. Yang kedua itu ada tugas dan tanggung jawab. Jadi karyawan ataupun pemilik harus bisa bertanggung jawab atas manajemen stok, keuangan, pemasaran dan lain-lain gitu. Sedangkan karyawan itu harus mementingkan melayani pelanggan agar tetap setia di pagi sore. Dan yang pelatihan sederhana. Jadi kita sebelum masuk adalah pelatihan sederhana untuk gimana sih cara melayani ataupun kebersihan dan gimana sih cara efisien dalam bekerja gitu. Dan yang tak kalah penting itu ada kebersihan, teman-teman, dan standar kualitas. Pasti kita pernah mendengar bahwa tempat tuh harus bersih.
Nah, jika tempat bersih kita menjamin bahwa pelanggan itu nyaman terhadap pagi sore. Oke, bisa ada pengendalian kualitas. Jadi kita harus juga mengontrol kualitas barang, dagangan ataupun jasa yang ditawarkan agar konsisten dan sesuai dengan harapan pelanggan. Yang ke-10 itu ada aspek legalitas. Jadi emang mereka tuh harus berizin ya. Setiap usaha tuh juga perlu izin ya teman-teman, walaupun mikro ataupun makro. Itu habis itu ada yang namanya pajak. Jadi mereka juga harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun dalam skala kecil agar terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Bisa ada kepatuhan terhadap regulasi kesehatan. Jadi setiap tempat makan itu emang ada yang namanya kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, yang dimana khusus bisnis makanan seperti pagi sore biasanya tuh harus mematuhi aturan kesehatan setempat mengenai kebersihan dan pengolahan makanan. Nah, biasanya yang ke-11 itu ada tantangannya. Jadi misalnya persaingan lokal, misalnya tingginya persaingan dengan usaha sejenis di tempat sekitar. Nah, biasanya itu memerlukan inovasi yang baru untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya. Bisa ada fleksibilitas modal. Jadi kemampuan mengelola keuangan agar tetap stabil dalam menghadapi fluktuasi penjualan harian, teman-teman. So, ada peluang pengembangan. Jadi setiap usaha juga harus mengembangkan usahanya seperti menambahkan variasi produk ataupun layanan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Itu ada kemitraan lokal, teman-teman. Jadi kita biasanya nih kuliner-kuliner ini bekerja sama dengan pemasok ataupun usaha lain di sekitar kita untuk saling mendukung pertumbuhan bisnis, teman-teman. Jadi kesimpulannya, blueprint ini mencakup aspek-aspek kunci yang diperlukan untuk mengelola bisnis pagi sore secara efektif, mulai dari jenis usaha, target pasar, hingga manajemen operasional dan pemasaran. Dengan perencanaan yang matang dan eksekutif yang baik, bisnis pagi sore ini dapat berkembang menjadi salah satu sumber penghasilan yang berkelanjutan gitu, teman-teman. Oke, kita sudah membahas tentang blueprint. Oke teman-teman, kita akan bahas ke selanjutnya, yaitu etika bisnis syariah. Jadi kita harus tahu dulu apa sih etika bisnis syariah. Itu merupakan prinsip-prinsip yang tadi aku jelaskan berdasarkan ajaran Islam yang menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis. Biasanya prinsip ini emang mengandung keadilan, seperti aku bilang, keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, serta melarang praktik-praktik yang tadi aku barusan bilang, yang bersifat merugikan ataupun eksploitatif ya teman-teman. Jadi bagaimana sih penerapan bisnis syariah yang diterapkan di bisnis pagi sore, teman-teman? Yang pertama itu transparansi dan kejujuran. Ya pasti di dalam bisnis syariah itu pasti ada kejujuran dan transparansi dalam penyajian produk ataupun layanan, teman-teman. Jadi di bisnis pagi sore ini harus memastikan bahwa semua informasi mengenai produk yang mereka jual seperti bahan-bahan yang digunakan, harga, porsi, disampaikan dengan jujur dan transparan terhadap konsumen. Tidak ada penipuan, manipulasi, ataupun misinformasi, teman-teman. Yang kedua itu ada keadilan dalam transaksi. Jadi prinsip utama dalam bisnis syariah yaitu keadilan. Nah, ini berarti harga yang ditawarkan harus sesuai dengan nilai produk ataupun layanan yang diberikan. Dalam konteks restoran pagi sore ini, harga yang wajar sesuai dengan kualitas makanan pastinya, serta layanan yang adil terhadap semua pelanggan tanpa memandang latar belakang sosial. Yang ketiga yaitu halal dan takhib. Salah satu yang terpenting dalam bisnis syariah yaitu memastikan produk yang mereka jual itu halal, yang diperbolehkan di Islam. Untuk restoran pagi sore itu memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk masakan adalah halal ataupun berasal dari sumber yang baik. Pengelolaan kebersihan dan higienis juga sangat ditekankan dalam konsep ini. Itu penghindaran riba dan garal. Jadi dalam bisnis syariah, riba ataupun bunga atau keuntungan yang tidak adil dan gahar, ketidakpastian atau spekulasi harus dihindari. Restoran seperti pagi sore dapat memastikan bahwa mereka tidak menggunakan pinjaman berbasis riba dalam modal usaha, serta memastikan segala bentuk transaksi yang tidak transparan ataupun penuh spekulasi, teman-teman. Yang kelima itu tanggung jawab sosial. Jadi bisnis syariah mendorong pengusaha untuk memilih tanggung jawab sosial seperti memberi kontribusi positif pada masyarakat sekitar. Restoran pagi sore juga dapat menerapkan ini dengan mendukung kegiatan amal seperti sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan ataupun orang-orang yang terlibat dalam kegiatan komunitas. Yang keenam itu ada keadilan terhadap karyawan. Jadi etika bisnis syariah juga menekankan keadilan terhadap pekerja. Ini berarti pagi sore juga harus memberikan upah yang layak dan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, memberikan lingkungan kerja yang aman, nyaman, serta menghormati hak-hak karyawan. Jadi kesimpulan bisnis pagi sore
emang berusaha menerapkan etika bisnis syariah dalam operasionalnya. Mereka tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap ajaran Islam, tetapi juga meningkatkan reputasi di mata konsumen muslim. Dengan kejujuran, transparansi, keadilan, serta tanggung jawab sosial yang diterapkan, mereka bisa menjaga keberlangsungan bisnis dan menciptakan kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan dan karyawan. Itu dia teman-teman. Jadi emang sangat banyak yang dibahas dari uh, etika bisnis syariah ini. Nah, kita akan bahas ke pembahasan yang terakhir ya teman-teman, ditunggu saja. Oke, dengan latar yang baru, dengan hari yang baru, kita akan membahas tentang persoalan yang terakhir, yaitu menganalisis motivasi dan usaha yang telah dilakukan untuk pengembangan bisnis pagi sore. Jadi, ada beberapa langkah pengembangan yang dilakukan oleh pagi sore. Yang pertama, itu ada motivasi untuk mempertahankan reputasi dan kualitas. Contohnya, kita bisa tahu bahwa pagi sore itu merupakan salah satu restoran Padang yang menjaga kualitas rasa dan konsistensi hidangannya. Misalnya kayak pokoknya membuat pelanggan itu merasa memenuhi ekspektasi mereka lah dan menarik pelanggan baru untuk datang. Nah, gimana untuk melakukan hal tersebut? Yang pertama pastinya menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Yang kedua itu menjaga resep tradisional yang telah dijaga dari nenek moyang untuk memastikan rasanya tetap otentik. Itu menyediakan pastinya pelatihan untuk karyawan-karyawan baru untuk menjaga standar tersebut. Yang kedua, ekspansi cabang. Jadi salah satu indikator pengembangan bisnis itu yang pastinya membuka cabang di tempat-tempat lain. Misalnya pagi sore itu sudah melakukan ekspansi di beberapa daerah, di luar kota maupun di dalam kota, teman-teman. Gimana usahanya yang kita bisa lakukan? Yang pertama, mencari tempat-tempat yang strategis untuk membuka cabang tersebut. Yang kedua, mengadopsi sistem manajemen untuk menjaga konsistensi layanan dan kualitas produk di setiap cabang. Yang ketiga, itu ada inovasi menu dan pelayanan. Jadi untuk tetap relevan dalam industri kuliner yang kompetitif, itu restoran memerlukan inovatif dari segi menu ataupun pelayanan. Oke. Nah, gimana usaha yang kita bisa lakukan? Yang pertama itu memperbarui variasi menu, misalnya menawarkan paket spesial ataupun menu baru sesuai dengan tren pada saat itu. Itu menggunakan platform digital dengan pemesanan menu online, pengantaran makanan, guna menjaga ataupun memberi koneksi yang luas dan memberikan kemudahan bagi konsumen. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan itu kan merupakan salah satu motivasi utama bagi bisnis berkembang. Nah, restoran yang berhasil bertahan lama biasanya sih memiliki fokus yang kuat yang memberikan pengalaman makanan yang memuaskan gitu teman-teman. Misalnya melakukan apa? Menerima masukan dari pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan, menyediakan layanan cepat dan ramah di restoran, menyediakan variasi layanan seperti take away dan delivery untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan gitu teman-teman. Jadi itu aja yang akan yang dibahas di seluruh video ini. Sebelum aku menutup pada hari ini, aku mau bilang sesuatu. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang jelas, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah ingin mendengarkan apa saja yang aku bahas di dalam video ini. Aku juga berharap untuk Bu Isni Andriana untuk memberikan nilai yang bagus untuk aku. Oke, terima kasih. Semoga yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Bye bye.